Halo, shalom Mbak Saudara. Jumpa lagi bersama dengan saya Gilbert Lawalata dalam podcast kali ini, podcast Seribina. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Kami terus berharap saudara-saudara selalu ada di dalam kondisi yang sangat baik, bahkan juga sehat selalu. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena saya bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa hebatnya. Nantinya kita akan berbincang-bincang secara bersama, kita akan berdiskusi, bahkan juga sharing terkait dengan tema ini lebih mendetail lagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Pendeta Emeritus Dr. MM Hendricks, biasa disapa Ibu Eta. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Gilbert. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, Baik-baik sehat saja, ya. sehat selalu, puji Tuhan. Beliau adalah doktor teologi, aktif di gerakan gender dan feminisme, dan juga beliau pernah aktif sebagai wakil ketua Dewan Gereja Sedunia tahun 2006 sampai 2013. Sekarang Ibu Pendeta ini aktif sebagai anggota pembina di Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat datang di podcast ini, Ibu. Terima kasih banyak, Gilbert. Sama-sama, Ibu. Narasumber kita yang kedua, Ibu Penatua Grace Persulesi Parera. Selamat datang, Ibu, di podcast ini. Ya, terima kasih. Selamat datang lagi. Sudah nggak tahu di sini, Bu. Beliau adalah penatua di Jemaat GPM Silo, subseksi pengendalian keuangan gereja. Dan Ibu Penatua ini juga adalah seorang dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKIM. Beliau sekarang merupakan tim verifikasi sinode. Bagaimana kabarnya, Grace? Puji Tuhan, Bugil, sehat-sehat, baik-baik saja. Puji Tuhan, baik selalu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saudara-saudara, bahwa tema kali ini adalah tema yang sangat menarik karena memang kita akan membahas tentang uang. Bahkan lebih mendalam lagi dan detail kita akan melihat pemahaman teologis tentang uang sebagai persembahan di gereja dan bagaimana sih caranya kita mengelola uang itu sebagai bagian dari kasih karunia Allah. Apa sih itu uang? Ini pertanyaan yang sering orang tanyakan, Ibu. Bahkan mungkin Beta sendiri juga sering tanyakan, apa sih itu uang? Dan pada umumnya orang selalu kenal uang sebagai alat transaksi. Ya. Tapi mungkin lebih detail lagi kita akan mendengar dulu sedikit pemahaman dari Ibu Grace terkait dengan apa sih uang dari sisi ilmu ekonomi. Ibu dipersilakan. Ya, tadi makasih Bugil, seperti yang tadi Bugil katakan bahwa uang itu adalah transaksi. Jadi kalau di dalam ekonomi juga, uang itu merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk melakukan pembayaran baik jasa maupun dagang maupun pembelian, apa saja yang menggunakan uang. Itu uang. Jadi uang itu ada uang kartal, uang giral, ya. Uang yang kertas, bentuknya giral seperti surat-surat berharga, itu juga uang. Dan juga logam, koin itu merupakan uang. Jadi kalau sekarang orang bilang, orang sudah mulai berpikir koin-koin itu tidak uang, nah itu salah. Itu koin juga uang. Kalau di gereja koin-koin saya usah hitung lah, itu bukan uang. Oh tidak, itu uang. Koin banyak uang, apalagi kalau di jemaat-jemaat tertentu banyak koin, itu uang. Bukan tidak uang, itu uang. Itu Bugil. Biasanya orang tahu uang itu uang kertas ya, Ibu ya, Ya, tapi ternyata uang itu banyak versinya. Banyak versinya. Iya. Dalam bentuk surat berharga, deposito, ya. Tapi yang orang sekarang mulai berkurang itu koin. Orang mulai melihat bahwa koin itu bukan uang ya. Karena mungkin nilainya yang terlalu kecil kali, Ibu ya, akhirnya sehingga orang juga nggak terlalu memandang uang koin sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, mungkin itu dari pemahaman ilmu ekonomi ya, Bu, terkait dengan apa sih itu uang. Yang lebih detail lagi mungkin kita akan mendengar pemahaman dari Ibu Eta, mungkin lebih khusus tentang bagaimana kita melihat uang dari segi pandangan iman Kristiani. Atau bagaimana Alkitab memandang uang itu sendiri. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih, Gilbert. Dan terima kasih, Bu Grace, buka itu pikiran. Ya, kalau kita melihat bagaimana iman Kristen berbicara tentang uang, maka kita mesti sadar bahwa kita selalu harus melihat uang itu pertama sebagai hasil dari kita bekerja, ya. Kita terima uang, kita panen, kita jual akan kita dapat uang. Gaji itu adalah hasil kerja kita selama sebulan umpamanya. Bisnis kita dapat uang itu.
Dan uang itu yang kita terima itu sebagai orang Kristen kita lihat itu sebagai anugerah dari Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk bekerja dan kita memperoleh kekuatan itu dan memperoleh hasilnya itu. Dan oleh karena itu semua yang kita terima itu dalam bentuk uang atau bentuk apapun itu yang Ibu Grace bilang banyak-banyak, apakah itu koin, apakah itu uang kertas, apakah itu surat berharga, itu semua harus kita syukuri sebagai berkat dan kasih hasil hasil dari pemberian Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kepada kita semua. Dan oleh karena itu kita harus mensyukurinya sungguh-sungguh. Kita mensyukurinya juga di dalam bagaimana kita mengelolanya dengan bertanggung jawab. Sebab uang sih bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab. Itu umpamanya tumpi mabu-mabu ya. Dan kita rusakkan kita punya tubuh ini dan kita bikin kacau di dalam keluarga ya. Baku marah dengan istri dan anak-anak dan seterusnya, itu semua adalah cara-cara penyalahgunaan penggunaan hasil kasih karunia Tuhan itu. Ya, jadi oleh karena itu pertama-tama kita harus syukuri dia dan kita kelola dia dengan baik. Sebab ini adalah pemberian Tuhan, maka kita harus mengelolanya dengan baik sebagai wujud dari syukur kita. Syukur kita itu cuma berdoa dan bilang syukur, tapi kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa ini loh bentuk syukur kita kepada Tuhan. Lalu kemudian bagaimana kita mengelolanya itu? Nah kita bilang dulu. Tadi Gil bertanya, Alkitab bilang apa tentang uang? Alkitab bilang berbagai hal tentang uang. Umpamanya secara positif ya. Umpamanya di dalam Kitab Ulangan dibilang kalau mau bawa perpuluhan, Ibu Grace biasa terima perpuluhan di gereja. Jadi kalau mau bawa perpuluhan itu Alkitab bilang kalau kamu punya rumah jauh dari tempat ibadah, kamu boleh menjual. Kamu punya hasil panen yang mau dibawa untuk persembahan perpuluhan itu, lalu kau uangkan dan uang itu kau beli, ya kau beli barang-barang untuk kau bagi dengan orang-orang yang butuh, orang Lewi, orang asing, janda, anak piatu, ya, itu bagi semua itu di perpuluhan itu. Jadi sejak waktu itu juga orang sudah bicara tentang uang, ya. Kemudian Yesus umpamanya Ibu Grace bicara tentang koin. Yesus dulu kan koin, ada koin yang bergambar kepala dari kaisar Romawi, dan Yesus bilang berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya dan apa yang berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Jadi di sini mau bilang bahwa uang itu juga kita bisa pakai untuk membayar kita punya kewajiban kepada pemerintah, pajak, tapi juga kepada Allah ya, bentuk persembahan dan seterusnya. Jadi ada banyak hal ya, tetap jadi itu bagian-bagian positif ya. Tapi ada juga dalam Alkitab bicara tentang hati-hati dengan uang ya. Uang bisa jadi mamon ya, betul. Nah hati-hati dengan itu. Itu berarti bahwa uang itu dia jahat sih ya, betul. Dia menjadi mamon ketika manusia menyalahgunakan uang itu ya. Yang tadi dibilang itu alat bayar. Kita berkuasa atas uang itu, kita menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Belanja makan, anak-anak punya sekolah ya, dan seterusnya. Dan juga kewajiban-kewajiban. Tapi dia menjadi mamon ketika dia diberhalakan, ya, dipertuhankan. Dia jadi tujuan hidup satu-satunya ya, dalam hidup kita. Ya. Nah di saat itulah maka uang menjadi Tuhan atas kita. Ya kita jadikan dia Tuhan atas kita. Dan oleh karena itu kita jadi pembudak. Dan itu dibilang berkali-kali dalam Alkitab. Ya, Timotius umpamanya bicara itu. Ya, uang adalah akar kejahatan. Ya, kamu bisa menjadi hamba uang.
itu simbolik. Kita tidak boleh jadi hamba uang. Kita berpuasa atas uang. Sebab kalau jadi hamba uang artinya kita bikin uang itu tujuan dari saya punya hidup. Saya bikin apa, saya lupa segala satu. Ya kalau kita menjadikan sesuatu Tuhan kan kita sembah Dia. Itu tidak bisa di dalam hidup sebagai orang percaya dan Kristus. Ya. Jadi oleh karena itu saya kira ini yang dibilang oleh Alkitab. Ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya ketika kita salah menggunakan uang itu dalam hidup kita dan dalam interaksi kita. Begini tambah satu, bahwa uang itu bukan cuma dalam bentuk yang tadi sudah jelaskan, uang kartu, uang kira. No, uang dalam bentuk barang yang tadi Bu Pendeta bilang. Dan dalam bentuk barang itu yang paling cepat, yang suka juga tidak diperhatikan dan sering dicuri. Contohnya laptop, kalau gereja punya barang tuh, kalau terus biasa saya akan dibawa. Nah, itu. Jadi uang juga bukan dalam bentuk uang kartal giral dan tapi juga dalam bentuk barang. Aset barang, itu uang. Jadi yang sama Ibu Pendeta bilang, pengalaman saya juga tambah bahwa yang tadi waktu mensyukur bahwa itu kasih karunia Tuhan. Tapi beta melihatnya bahwa uang juga adalah respon jemaat untuk berbagi kasih karunia yang lewat gereja. Itu betul. Ya, betul sekali. Ya, reaksi umat bahwa umat merasa bahwa uang yang berkat yang didapat atas pekerjaan atau atas pekerjaan apapun dilakukan, hasil penjualan apapun, mereka umat melihat bahwa ini bukan numpunya, ini yang Tuhan yang kasih, Tuhan yang kasih, gitu. Sehingga kalau Tuhan yang kasih, bagaimana umat merespon itu dan memberikannya kepada gereja dengan bentuk bahwa kata mau berbagi kasih karunia ini, karena lewat gereja itu akan dipakai untuk pelayanan, untuk anak duda, yatim piatu, untuk para pelayan, untuk hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga kan melayani umat. Mereka hidup dengan berkat yang dari Tuhan, dari pekerjaan yang jemaat kasih, yang jemaat berikan kepada gereja. Ya, itu betul. Jadi gereja juga harus melihat itu sebenarnya. Nah, tadi Bu Pendeta bilang bahwa dan itu karena gereja harus melihat itu sebagai satu respon umat untuk berbagi kasih dan kasih karunia Allah yang harus dikelola, berarti ada satu trust, kepercayaan yang diberikan oleh umat kepada gereja. Dan kalau kepercayaan itu mulai disalahgunakan atau gereja melakukan penyelewengan keuangan, berarti kepercayaan umat itu akan mulai meluntur. Dan itu yang kita takutkan, kalau kepercayaan umat mulai hilang terhadap gereja, untuk membangkitkan akal pasti akan butuh waktu, tidak mudah lagi untuk membangkitkan. Jadi kalau beta ya untuk langkah-langkah yang pertama Ibu tahu, beta melihat bahwa sekarang ini katong punya satu nilai yang sudah mulai berkurang. Katong lihat bahwa katong menyalahgunakan keuangan, katong bertanggung jawab terhadap manusia. Contoh, katong kepolisian, kepada jemaat, nanti katong lihat persidangan, mempertanggungjawabkan. Dan juga mungkin kalau sekarang ya ada KPK untuk pemerintah, tapi katong lupa satu nilai bahwa katong mempertanggungjawabkan, katong pekerjaan kepada Tuhan. Itu yang kita katakan akuntabilitas spiritual, katong mulai berkurang. Jadi akuntabilitas spiritual katong bahwa kita bertanggung jawab bukan cuma terhadap manusia, tetapi ada pertanggungjawaban kita yang kepada Tuhan. Orang akan mulai berpikir bahwa katong bertanggung jawab, lebih enak bertanggung jawab terhadap orang yang dalam wujud Ibu, ada wujudnya. Tapi kalau Tuhan kan tidak ada wujud. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan cuma di dunia ini, kita juga hidup nanti, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di akhirat. Karena di dalam Roma 12:14 kata apapun yang akan kita akan masing-masing mempertanggungjawabkan diri kita terhadap Allah. Untuk itu makanya di dalam bahwa ayat mana yang bilang bahwa kita melakukan segala sesuatu itu, melakukan apapun pekerjaan kita itu lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi untuk yang kelihatan kita akan lakukan dengan sungguh bagus. Tapi kalau untuk yang tidak kelihatan ini, jadi mungkin akuntabilitas spiritual kita juga yang harus tingkat. Pengelola keuangan gereja, akuntabilitas spiritual itu juga yang harus tingkat. Yang harus gereja harus terus mengingatkan. Harus diingatkan terus. Karena kalau orang tua kan kalau bicara peranan harus diingatkan terus. Jadi gereja juga harus menganggap jemaat ini atau pengelola ini juga sebagai anak-anak yang harus ingatkan terus, berulang-ulang kali.
Saudara, saya rasa memang ini pembahasan sangat menarik sekali karena memang dari awal ini belum sampai di akhir aja kita memang sudah sangat semangat untuk membahas tentang uang karena memang uang ini menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan kita ya Ibu ya. Dari tadi saya lihat bahwa uang bukan hanya kita lihat sebagai sebuah alat transaksi saja, tapi juga dalam lebih spesifik lagi kita lihat uang juga bukan hanya sebagai persembahan umat ya Ibu ya, tapi uang juga adalah bagian dari kasih karunia Allah. Dan tadi Ibu Garis bilang bagaimana kita merespon berbagi kasih karunia Allah itu kepada sesama kita. Orang selalu bilang begini Ibu, kalau orang punya uang banyak itu pasti happy ya, hidupnya pasti enak ya, tapi ada juga orang yang bilang bahwa punya uang banyak itu tidak selamanya happy. Itu ada pusingnya juga Ibu. Pusingnya itu bagaimana cara mengelola uang itu untuk tetap bisa stay bertahan. Kira-kira menurut Ibu Grace dan juga Ibu Eta, bagaimana sih caranya kita mengelola keuangan kita? Lebih khusus lagi di gereja. Bagaimana gereja bisa mengelola keuangan ini bukan hanya sebagai persembahan umat, tetapi mengelola keuangan ini sebagai berkat Allah yang sangat luar biasa dan juga kasih karunia Allah. Seperti tadi Bu Eta bilang, bagaimana merespons kasih karunia Allah itu dengan baik. For Beta, mengelola kasih karunia Allah itu harus nampak di dalam pelayanan gereja. Ya, pelayanan gereja. Ya, kita pakai biasanya ya, kalau kita dapat uang dari kolektor, dari yuran, dari pemberian sukarela dan seterusnya di gereja itu, lalu dipakai untuk ya bayar gaji, untuk diakonia, marturia, apalagi koinonia ya, dan juga bangunan ya yang diperlukan, kantor, gedung gereja, perbaikan dan seterusnya, pastori. Beta rasa juga harus yang dari tadi itu kita sudah bilang, umat mesti dapat, khususnya mereka yang berkekurangan. Karena apa? Karena itu inti dari Injil. Yesus bilang begini, Roh Tuhan ada padaku, Dia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia juga bilang, aku datang supaya semuanya memperoleh hidup di dalam segala kepenuhannya. Ya, jadi inti dari Injil itu di situ. Jadi kalau gereja dapat kasih karunia Allah, dia harus menggunakan kasih karunia itu untuk melayani khususnya mereka yang butuh. Jadi oke, bikin bangunan, bikin rumah pastori, bikin segala, tapi umat yang miskin itu ada pun tanpa di mana don dapat. Ya, kadang-kadang dibilang ketumpun diakonia ada. Jemaat atau pelayan-pelayan lihat kesing sampai kemana ini, siapa-siapa yang dapat akang ini. Ya, toh? Jadi itu kita mesti lihat begitu. Sampai di mana orang-orang yang miskin ini betul-betul memperoleh bagian dari kasih karunia Tuhan itu. Dan kasih karunia Tuhan itu harus digunakan untuk itu. Ya, saya ingin mengatakan ini sekali sebab apa? Maluku disebut sebagai peringkat keempat miskin provinsi. Itu arti ketumpung orang paling banyak miskin. Dan ketum tahu itu. Bukan karena dong malas sing, tapi karena ada semacam struktur ekonomi, Ibu Des pasti tahu, yang membuat ada orang yang kuat di sini, ada orang yang terpinggirkan di sini. Ya, jadi ada banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus lihat itu di mana di dalam. Jadi jangan cuma bikin gedung-gedung yang bagus, yang harganya hampir miliaran, lalu orang kecil sing dapat. Ingatan Yesus bilang begini juga, bukan Yesus bilang ya, tapi di dalam Alkitab cerita tentang penghakiman terakhir. Anak manusia bilang gini, apa yang kau lakukan bagi saudaramu yang paling hina itu adalah perbuatanmu untuk aku. Artinya mau bilang bahwa dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang kecil. Jadi kalau kita bilang kita melayani Tuhan, lalu kita sing lihat orang-orang kecil ini yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan itu artinya kita sing melakukan tugas menginjil, membawa kabar sukacita, dan khususnya
melakukan tugas yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Jadi oleh karena itu buat saya gereja kumpul segala macam itu, kolekta apa segala macam itu, bagaimana dia dikelola, ya? Gitu mau cerita satu. Ini jelas ada satu ibu janda yang biasanya untuk sakit, jadi untuk yang pernah di gereja. Jadi biasanya majelis jemaat datang dan ambil untuk mengkolekta. Satu kali dong datang sing ada, tok pintu sing ada. Apa yang terjadi? Dompi belakang, untuk duduk di belakang. Ibu ngapa sih buka pintu? Barang beta sing ada uang kasih taruh di nasar. Nah ini menunjukkan bahwa dia dilayani tapi diambil duitnya yang kecil itu dan dia sing dibantu untuk ini sesuatu yang for beta sangat ironis di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu majelis jemaat, pelayan-pelayan yang sedang melakukan tugas dan yang akan melakukan tugas mesti sadar ini, datang melayani orang kecil atau jemaat, lihat dong kondisi bagaimana. Dan itu harus dibicarakan seperti yang Ibu Grace bilang itu, harus dibicarakan di dalam sidang jemaat, di dalam rapat majelis jemaat dan bilang, ini dong sangat perlu bantuan, ketemu mesti bantu doang. Jadi jangan ketemu cuma ambil, tapi ketemu mesti kasih untuk orang-orang yang, jangan ketemu cuma kumpul, kolekta, tapi kita juga harus memberi. Beta rasa itu yang perlu kita lihat. Ya. Kalau dari beta yang pertama, yang tadi kita sudah jelaskan bahwa akuntabilitas spiritual itu harus menjadi gaya hidup. Dan yang kedua, sebagai orang pengelola keuangan gereja, yang pertama harus takut Tuhan. Takut Tuhan itu wujudnya apa? Jujur. Jujur, bertanggung jawab, setia dan taat. Betul Ibu? Itu wujudnya. Kita praktekkan dalam katong punya prakteknya langsung. Setiap persembahan, setiap bentuk penerimaan, apapun bentuknya, dan semua pengeluaran, apapun bentuk yang dikeluarkan, itu kita harus catat. Kita harus catat. Kan kalau di GPM itu kita punya BKU, door script, itu. Kita mencatatnya di dalam BKU. Semua transaksi tidak boleh ada yang tidak tercatat. Betul? Tidak tercatat, tetapi kita menggunakan dasar kwitansinya. Kwitansi kita menggunakan dasar untuk mencatat semua pendapatan gereja, semua penerimaan kita peroleh dari persepuluhan, dari kolekta-kolekta ibadah, dari sumbangan, dari tapel. Nah, kita semua harus catat. Dicatat berdasarkan kwitansi. Dan juga pengeluaran. Pengeluaran itu kita tidak cuma mencatat di kwitansi saja, punya berdasarkan kwitansi. Tapi harus ada bukti yang menunjukkan bahwa uang itu betul keluar. Karena kita lihat selama ini gereja kurang memperhatikan hal ini, jadi cuma ada kwitansinya saja, kwitansi tanda terima, tapi tidak ada bukti yang dilampirkan. Bahwa ketika kata fotokopi ada bukti fotokopi, tidak hanya cuma kwitansi itu satu, harus ada bukti. Nah, kita mencatat itu dalam BKU, kita laporkan. Nah, gereja kan sekarang di jemaat-jemaat khususnya setiap minggu itu kan melaporkan kondisi keuangan gereja selama 1 minggu itu kepada umat. Makanya kalau kata lihat, umat itu selalu akan mengumpulkan warta jemaat, mengumpulkan warta keuangan. Kan ketika akhir tahun mereka akan mempertanyakan itu. Atau kalau tidak di sidang, pastoral, mereka bertanya, uang ini untuk apa? Uang ini untuk apa? Uang ini untuk apa? Itu hak mereka. Jadi itu berarti gereja itu harus terbuka untuk masalah uang, sehingga umat merasa bahwa gereja mempergunakan uang itu dengan tepat. Sudah? Setelah kita mencatat dan kita melaporkan, ketua majelis jemaat sebagai otorisator, dalam hal ini ketua-ketua majelis jemaat atau ketua kelas, mereka tidak boleh mempercayai begitu saja apa yang dibuat oleh bendara. Mereka harus turun terjun langsung, minimal kalau transaksinya banyak seminggu lalu melakukan opnem kas. Kalau tidak sebulan. Sebulan melakukan opnem kas, otorisator harus memeriksa apakah uang itu betul ada di kas jemaat, tidak. Jangan sampai cuma saya percaya betul, oh iya ada uang, tidak. Tapi mereka otorisator harus memeriksa.
Buka BKU ini uang ada begini. Coba katong lihat, uang fisik ada nggak sih begitu? Itu mencocokkan antara bukti fisik dan bukti menurut catatan. Jadi akuntabilitas itu penting. Lalu kita membuatnya dalam bentuk satu register kas setiap bulan. Sehingga ketua majelis jemaat, otoritator tahu, oh iya bulan ini nih uang ada begini. Ada uang ini. Dan itu harus dilaporkan. Jadi tidak main asal percaya. Kalau di gereja tidak boleh. Uang itu tidak bisa didasarkan dengan asal percaya. Tapi harus ada bukti. Jadi otoritator harus melakukan itu. Setelah melakukan itu, kita akan pertanggungjawabkannya pada persidangan. Dan itu juga kan ada tim verifikasi memeriksa. Kalau kita sebagai di lingkup jemaat ini kita melakukan apa yang diputuskan di sidang, kita lakukan sesuai dengan itu. Pastikan di persidangan itu juga tadi Bu bilang, kita memperhatikan pelayanan untuk orang-orang miskin. Jadi ada bantuan, kalau di silo itu ada bantuan karitatif, ada biaya pendidikan. Itu semua diperuntukkan untuk umat. Jadi Ibu Pendeta betul, jangan katong bangun sesuatu yang bagus, tapi untuk umat. Ada umat yang menderita, umat yang butuh. Bedah rumah untuk umat-umat, untuk jemaat-jemaat kita yang tidak punya rumah, mungkin kita juga harus memprioritaskan. Nah, kita membahasnya di situ. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pengelola keuangan ini melakukan dengan baik, mempertanggungjawabkan seluruh keuangan gereja dengan baik, nanti kita lihat ketika sidang tidak terlalu banyak pertanyaan mengenai keuangan gereja. Ataupun kalau ada pertanyaan, itu harus cepat direspon dan diberikan dengan bukti. Ini pengeluaran terbaik, kena buktinya mana? Ini langsung ditunjukkan. Jadi harus direspon, harus disikapi dengan cepat sehingga mereka oh iya uang ini contohnya biaya inventaris besar. Kenapa besar? Kita ada beli ini. Waktu dianggarkan ini, tapi karena kebutuhan sehingga dan itu dibicarakan di dalam rapat, di dalam evaluasi majelis jemaat. Dan evaluasi jemaat. Jadi ketika itu pun harus dilampirkan sebagai bukti bahwa kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak ada bukti. Itu karena ada dasarnya. Dan ketua majelis jemaat harus membuat itu dalam memo tugas. Nah, itu harus dibuat dalam memo untuk memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang. Jangan tidak ada jangan ciku sendiri. Jangan gitu Bu. Terus jangan gini, maksudnya bendahara kan keluar uang beli. Bendahara bilang sebagai bendahara, Pak, saya mau mengeluarkan uang tapi karena tidak ada dalam bukunya, Pak juga harus mengeluarkan perintah bayar untuk saya. Sehingga bendahara merasa nyaman, sehingga tidak ada, kalau terjadi sesuatu, ketua majelis jemaat tidak salahkan bendahara tidak menjelaskan ketua majelis jemaat. Tidak. Itu proses itu harus dijaga. Itu harus dilakukan. Dilakukan sebuah proses itu. Jadi kita mempertanggungjawabkan itu kepada umat. Sehingga umat akan lebih percaya, kepercayaan umat itu, trust umat itu yang harus kita jaga. Karena gereja ini hidup karena kepercayaan, karena persembahan dari umat itu sampai sekarang kalau ada itu. Jadi itu proses yang harus dijaga seperti itu, dan itu sudah datang pengalaman dan itu baik untuk dilakukan harusnya. Sehingga dipertanggungjawabkan setiap bulan, sehingga umat mau tanya, contohnya Ibu, kalau ada kolekta atau persembahan persepuluhan yang kan kalau setiap minggu kan diwartakan nih. Pasti kan umat terpegang, kolekta ini kok betul kolekta belum masuk. Dia akan bertanya kepada bendahara. Bendahara akan mencari tahu ini kenapa. Dan harus dijelaskan ini. Buktinya ini, ada buktinya. Yang tadi contoh konkretnya gini. Jadi ada kolekta persepuluhan yang dimasukkan di dalam kotak persembahan. Jadi di situ tidak ada nama. Tidak ada nama tuh Ibu. Tidak ada nama dan tidak ada keterangan di dalam amplop ini uangnya untuk apa. Kalau taruh di dalam kotak persepuluhan berarti meskipun tidak nama orang sudah tahu nih kalau persepuluhan. Jadi dia tuh kita cek taruhnya di mana, bendahara tanya taruhnya di mana, di gereja jam berapa, atau berapa nilainya, apa ada tulisan atau tidak. Ternyata kita buka karena tidak ada tulisan taruh di kotak persembahan, kita tidak tahu ini apakah persepuluhan atau apa. Jadi kita masukkan di persembahan syukur dengan nilainya ini. Sehingga mereka oh iya ada. Jadi ada. Jadi itu harus langsung direspon. Jadi jangan menunda-nunda untuk tidak memberikan klarifikasi ketika ada sesuatu hal mengenai keuangan. Jangan harus cepat diklarifikasi sehingga umat akan oh iya beta yang salah gitu, beta salah taruh. Nah, kalau memang kalau ada penyalahgunaan keuangan, contohnya ada orang yang menyalahgunakan keuangan, mencuri, itu menurut beta itu dia sudah yang pertama dia merusak citra Allah. Dia merusak identitas kita sebagai orang Kristen yang bahwa Tuhan sebenarnya ajar kata begitu.
Tapi juga dia mempermalukan. Ya, mempermalukan Tuhan, mempermalukan keluarga. Nah, itu konsekuensi. Sehingga sebenarnya ada sanksi sosial yang diberikan. Orang akan bicara kan, kalau kata bikin hal begitu dia pasti orang akan bicara. Pasti kan, dan pihak gereja pun akan melakukan itu pastoral. Ketika ketahuan bahwa ada penyalahgunaan keuangan, pasti ada pastoral pengembalaan. Dan gereja harus juga menyingkapi jika ada pelanggaran yang meskipun nanti diganti Ibu, tapi harus juga ada sanksi mungkin dipecat dari sebagai tidak lagi ditempatkan sebagai pengelola keuangan, ataupun bisa juga sampai dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk membuktikan bahwa gereja itu terbuka di dalam segala hal. Yang tadi Katong bincang-bincang bahwa Tuhan mengajar ke Katong untuk lurus. Kalau Katong mulai miring berarti pelayan-pelayan gereja harus bisa untuk mengembalikan dia kepada relnya. Kalau kembalikan pada relnya, berarti ada konsekuensi yang harus dia tanggung, harus dia terima. Jadi, baik Ibu. Terlalu menarik Ibu ya, sangat menggairahkan, makanya memang kita sangat semangat sekali untuk membahas tentang tema ini. Memang tadi Ibu Grace sudah singgung terkait dengan penyalahgunaan keuangan. Kalau saya lihatnya sih memang tadi yang Ibu Eta bilang bahwa uang itu kan mamon. Ya. Terkadang kita terlalu memperhalakan uang daripada Tuhan, sehingga penyalahgunaan penyelewengan itu sering-sering terjadi. Itu memang lebih spesifik lagi tadi Bu Grace sudah menjelaskan, juga sudah singgung sedikit terkait dengan konsekuensi yang memang harus diterima kalau memang kedapatan ada yang melakukan kasus seperti itu. Tapi memang ini harus menjadi perhatian besar bagi gereja juga, saya rasa, karena memang apakah ketika terjadi kasus-kasus seperti itu, apakah lantas memang harus kita putihkan saja, ataukah memang ada cara-cara lain yang memang kita harus pakai, gitu Ibu ya? Mungkin dari Tabel tidak bisa diputihkan ya saya boleh putih. Tapel saya tidak bisa putih, tapel umat saja yang belum dibayar tidak bisa diputihkan. Yang 15.000. Jadi secara teologis Bill dan Grace, itu penyalahgunaan keuangan itu bukan sekedar soal kita ambil uang, tapi itu secara dasariah dia menyalahi yang tadi Grace coba bilang itu. Dia menyalahi kita punya iman. Ya, sebab iman kita sebagai orang Kristen adalah murid-murid dari Tuhan. Jadi penyalahgunaan itu sebenarnya suatu tindakan indisipliner secara iman. Kita tidak lagi menjadi murid dari Tuhan kalau kita melakukan itu. Jadi artinya murid itu kan berjalan ikut Tuhan mau toh. Jadi kalau umpamanya kita jadi bendahara umpamanya atau majelis jemaat, itu artinya kita bertanggung jawab untuk terus berjalan melakukan semua tugas-tugas perbendaharaan itu dan keuangan itu sesuai dengan Tuhan mau, dan Tuhan mau itu adalah akuntabel, jujur, ya, dan selalu melakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, ya, persetujuan bersama di meja itu. Jadi kalau kita bikin sendiri, itu artinya kita ikut Tuhan pemau lah, dan yang sudah dibicarakan bersama kita sudah lari ke sini, ke kiri. Tidak menjadi disciple, tidak menjadi murid Tuhan. Kita keluar menyimpang dari jalan sebagai murid Tuhan. Dan oleh karena itu tugas dari gereja, yang bertanggung jawab itu adalah balik dia, panggil dia balik dalam bentuk penggembalaan. Kita di GPM bilang akan tugas penggembalaan itu, yaitu tolong dia supaya dia balik, sadarkan dia, dan dia harus mengaku bahwa dia sudah melakukan kesalahan ini dan dia ambil jalan pertobatan. Seperti Sakeus, Tuhan Yesus datang ke dia melakukan banyak kesalahan dalam pengelolaan keuangan itu toh, pajaknya dia kesnai, dia ambil per dia sendiri. Tapi ketika Yesus datang di dia, 9 di situ Yesus bilang apa per dia, tapi Yesus bilang aku datang ke rumahmu, dan dia merasa bahwa ini Tuhan datang untuk bilang per dia, Sakeus berjalan ikut beta penjalan, dan dia bilang, Tuhan, kalau aku sudah melakukan kesalahan kepada orang-orang, maka aku akan membayar 4 kali lipat. Jadi ini panggilan pertobatan. Kita bikin salah,
kita harus disadarkan bahwa aku sudah bikin salah dan aku bertobat. Pertobatan itu nyata di dalam kita punya kesediaan untuk ganti. Segala yang dicurangi itu diganti, dikasih kembali. Jadi jangan putih, simbol putih. Putih itu artinya kita anggap biasa-biasa saja. Jadi Tuhan punya anugerah buat kita besar, kasih karunia-Nya besar sekali toh. Dan Dia mati untuk kita loh, berdarah-darah di salib. Dan oleh karena itu kita bisa anggap, oh ini ya putih saja, biasa-biasa, kasih saja. Kasih maksudnya apa? Tuhan mengasihi, Dia berkorban. Itu sebuah pengorbanan yang sangat mahal. Dan kita harus membayarnya dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia, berjalan ikut Dia, dan melakukan segala sesuatu yang menghormati Dia punya cinta kasih itu. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi pemutihan gil sama sekali tidak boleh. Harus balik. Nah, kalau ketemu digembalakan dan harus bayar. Bayar itu apa yang sudah diambil. Bayar dari mana? Apa dipotong dari gaji? Apa dipotong dari mana-mana yang dia punya? Apa dia jual? Apa yang dia beli dengan uang itu? Jual akan kembalikan uang dan seterusnya. Pokoknya dia harus bertanggung jawab untuk itu. Seperti Sakeus. Apa yang sudah aku curangi, aku kembalikan. Bahkan 4 kali lipat. Dia bilang begitu. Jadi saya kira penyalahgunaan keuangan di dalam gereja itu harus diberi sanksi. Diberi sanksi. Ya. Apakah memang harus dibawa ke ranah yang serius gitu? Atau memang Bisa. kalau memang kedapatan ada yang bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, kondisi kita sekarang ini itu ada pengadilan ya, ada polisi. Ya kita panggil polisi, lihat ini ada begini. Kalau polisi ketemu orangnya, ya kita bisa selesaikan di dalam. Tapi kalau dia melakukan hal yang lari atau seterusnya, kita cari dia dan dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi yang jelas kita mulai dengan kau harus bayar. Kalau kau tidak mau bayar, ya polisi akan datang ambil dan kalau perlu ya naik ke pengadilan toh. Untuk pengadilan itu kita di gereja paling sering sekali berkhotbah tentang keadilan. Kita berkhotbah tentang hukum, ya untuk menghormati hukum. Tapi kalau kita sendiri menganggap ya kita putihkan saja, lalu di mana kita punya khotbah? Kita kritik orang di luar gereja tentang mereka punya hal-hal yang kesalahan yang mereka lakukan, sementara kesalahan yang dibuat di dalam gereja kita tutup saja dan kita putih-putihkan saja. Itu kan tidak benar gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh konsekuen dengan apa yang kita bicarakan ya. Betul, Ibu. Kejujuran itu penting, Grace, yang Alice bilang dari tadi itu ya, jujur itu. Memang kalau untuk jadi bendahara, Ibu, kalau jadi seorang ini untuk yang nanti akan majelis dan akan duduk di dalam pengelola keuangan, terutama bendahara. Bendahara tuh yang pertama tuh dia harus korban semua hal, korban waktu, korban perasaan. Karena dia punya waktu akan tersita, dia harus membagi waktu antara pelayanan dan juga harus melakukan proses mengelola keuangan, mencatat transaksi, menerima, menyimpan uang. Itu butuh proses. Dan proses yang dia lakukan ini, beta ingat, beta punya teman majelis jemaat, bendahara jemaat GPMC loh. Dia tulis di dia punya atas. Lakukanlah ini dengan sebagai tanda syukur, bukan sebagai beban. Jadi melakukan pekerjaan bendahara itu dia melakukannya sebagai bukti syukur untuk berkat Tuhan, untuk panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi dia mengorbankan untuk keluarga ada apa, tapi harus dulu dia setiap pagi dan dia hitung uang, dia simpan, dia buat kwitansi, dia buat warta, itu lakukan setiap hari. Itu penting. Itu harus begitu. Beta melihat dari situ bahwa dia mengorbankan semua dan dia punya prinsip itu, dia taruh dia punya. Lakukanlah itu sebagai tanda ucapan syukur pada Tuhan, bukan sebagai beban. Betul. Bukan sebagai beban. Dia melakukan sehingga rileks kan, dia mengerjakan satu. Karena beta melihat bahwa penyalahgunaan keuangan itu terjadi karena apa? Dia tidak melakukan proses pencatatan dengan baik. Asal kasih keluar uang saja. Tapi ini uang kenapa sebegini? Kalau kecil bisa diganti, Bu. Tapi kalau sudah dalam jumlah yang besar, bagaimana cara menggantikannya?
5M, 4M. Dan juga Grace, kadang-kadang orang ambil sedikit toh, beta beli kue akan sing kelihatan. Besok lusa ambil sedikit lagi tambah, sing sedikit tambah sedikit Ya, tambah betul. sedikit, jadilah Jadi besar. ketika jadi besar, bukan cuma cara apa itu. Pakai gaji pun tidak cukup untuk menutupinya. Satunya jalan ya ke pihak yang berwenang, yang berwajib. Sehingga itu menjadi pembelajaran untuk semua Iya. bahwa kita tidak boleh lagi melakukan ini. Karena akibatnya itu kepercayaan umat itu yang berkurang. Kembali Itu lagi ya. kepercayaan. Kepercayaan umat itu Harus yang kita dijaga. harus dijaga. Yang tadi Tuhan bilang bilang itu. Betul. itu. Apalagi sekarang nih mau pemilihan majelis. Nah, benar sekali. Orang bilang ini gak lama lagi kita akan pesta demokrasi yang luar biasa. Mungkin ibu pernah dengar istilah money politik? Ya. Money politik. Money Ya. politik. Ya, sebuah praktek pembelian suara oleh peserta pemilu. Ada uang, orang bilang kalau ada uang berarti Ada dia, suara. ada suara. Uangnya banyak berarti dia. Jadi Suara. suaranya juga Gereja banyak. sembole, Ya. gereja sembole ya, sembole. sembole gitu. Sebab jadi majelis jemaat itu bukan untuk cari popularitas. Jadi majelis jemaat itu untuk melayani. Jadi hamba, hamba Tuhan dengan melayani umat Tuhan dan membawa mereka untuk beriman, lebih beriman kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu tugas dari majelis jemaat, toh. Jadi melayani jemaat juga dengan membuat mereka menjadi lebih berbahagia, lebih bersejahtera yang tadi ketum bilang itu toh. Jadi oleh karena itu tugasnya itu adalah sungguh-sungguh menjadi hamba, bukan cari popularitas loh. Dan kalau umpamanya pakai uang untuk itu, apakah melakukan sesuatu yang baik dalam nama Tuhan, ya? Sebab menjadi majelis jemaat bukan sebuah kontes politik, ya, sama sekali tidak, bukan kontestasi, ya, untuk duduk di suatu tempat yang tinggi. Majelis jemaat adalah menjadi majelis jemaat dan pelayan adalah panggilan Tuhan. Itu mesti sadar itu, panggilan dari Tuhan. Dan kita di GPM punya peraturan-peraturan tuh, dan juga ada kriteria yang sudah dibilang di dalam peraturan itu, dia harus begini, dia harus begitu, kelakuannya mesti begini. Jadi oleh karena itu jemaat melihat ini orang-orang yang bisa sesuai dengan kriteria ini orang-orang yang bisa dipanggil, diangkat, dipilih menjadi majelis jemaat. Jadi Tuhan menguatkan jemaat untuk memverifikasi, ya, kita punya calon-calon. Ibu Grace ini ditemukan ternyata ini orang yang baik untuk menjadi majelis jemaat, dan oleh karena itu beliau jadi majelis jemaat yang lama sekali di Silo. Ya. Ibu naik lagi ya berarti. Ini kan sudah periode tuh mau periode terus periode kedua. Jadi oleh karena itu kan sing jadi untuk mosok-sokan toh, tapi untuk betul-betul jadi majelis jemaat. Paling belagu dan tugas majelis jemaat. Tadi bilang Grace nanti kan ditulis nanti jadi Grace jadi dosen, calon doktor dan jangan bilang itulah, bilang saja majelis jemaat juga. Itu berarti ya, Grace dan semua majelis jemaat merasa ini panggilan yang begitu kan Grace? Betul, kan? Ya. Betul, Ibu. Memang untuk majelis Ibu Beta sekilas balik. Jadi ketika pertama kali Beta dipanggil untuk jadi majelis, Ibu Beta punya anak tuh baru umur 1 tahun. Jadi ketika proses tuh belum 1 tahun, Ibu, belum 1 tahun. Terus Beta dipanggil untuk menjadi majelis. Itu cuma berpikir gini, berikan waktu yang paling baik buat Tuhan. Katanya jangan tunggu setua dulu baru katanya mengaku jadi majelis. Bayangkan, Beta punya anak, Beta punya putri 3 masih kecil-kecil, yang 1 masih belum 1 tahun waktu mau proses 1 tahun, yang kedua tuh masih 3 tahun, dan yang ketiga itu baru 8-9 tahun. Jadi masih membutuhkan ibu. Beta selain itu kerja ada banyak. Terus beta merasa gini, Tuhan tuh sudah memberikan begitu banyak berkat per beta. Dengan apa caranya beta balas? Hanya menjadi antar pelayan. Jadi meskipun beta pu anak masih kecil, beta pikir Tuhan nanti yang siapkan beta pu waktu, sehingga beta percaya ketika beta mengaku jadi majelis, pasti Tuhan siapkan beta untuk beta pu anak-anak, beta pu keluarga, beta pu pekerjaan semua bisa jalan.
Dan ketika kita mau jadi majelis, puji Tuhan kita punya anak besar, kita bisa studi lanjut sampai jadi majelis. Itu kita, Bapak Yan Matatula itu bilang, Tuhan kita izinkan Penatua Grace untuk sekolah tapi daring. Dan luar biasa ketika proses itu kita kuliah semua lihat daring. Ya, jadi kita membangkitkan bahwa mari kita melayani Tuhan itu, yang bilang kata saya ada waktu. Sekarang orang bisa kata sibuk, kata udah sibuk ini, sibuk ini. Kalau kata sudah memberikan kata pendiri, Tuhan akan menyiapkan kata waktu sehingga kata bisa melayani semua dengan baik. Jadi Grace yang pakai uang toh? Yang pakai uang. Ya, jadi pas dibalik, ya mungkin orang juga karena beta kah, dia padahal, jadi uang itu tidak boleh, Bu. Itu sangat tidak boleh, berarti dia sudah melihat bahwa menjadi pelayan itu sebagai untuk harga diri, untuk pride, untuk pride ya. Tapi menjadi pelayan itu sebagai pendeta bilang itu sebagai itu juga sebagai anugerah Tuhan karena semua orang terpilih untuk di situ kan. Semua orang terpilih di situ sehingga katong harus bisa memulainya dengan baik. Katong memulainya dengan baik, nanti pelayanan katong itu akan menghasilkan yang baik. Kan di dalam Alkitab bilang bahwa jeripayamu tidak akan sia-sia. Jadi kalau katong memulainya dengan baik, katong itu akan kelihatan buahnya. Kalau katong memulainya dengan uang, itu akan buahnya itu akan kelihatan. Buahnya itu akan kelihatan. Buahnya akan kelihatan karena beta punya prinsip apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ibu benar toh? Ada konsekuensinya. Tetap kalau pakai uang ya pakai. Tapi nanti lihat. Nanti lihat prosesnya. Kau terpilih karena uang, nanti lihat apa yang terjadi dengan pelayanan. Sama istilah orang bilang kalau mengelola uang dengan baik hasilnya baik, mengelola uang dengan baik juga hasilnya tidak baik. Berarti ada jaminan. Kira-kira menurut Ibu jaminan bagi para pelayan kalau benar-benar bisa mengelola keuangan yang baik itu seperti apa? Jaminan ya berkat dari Tuhan itu berlimpah-limpah, itu jelas. Itu kita semua mengalami itu. Kalau kita kerja baik, bukan, tapi itu bisa dirasakan Tuhan itu betapa baik ya. Sepertinya doa kita itu sering sekali dijawab. Ya, dijawab. Ya, ada saat-saat di mana susah amat ini hidup, susah amat ini hidup. Kita menghadapi saat-saat yang sangat genting dalam hidup. Wah, susah amat ini, bisa nggak? Ternyata pada waktunya kita lihat itu tangan Tuhan yang luar biasa baik itu menolong kita dan membawa kita. Sepertinya yang dibilang itu toh, kita lewat terowongan-terowongan dalam hidup ini karena ada terowongan yang sangat gelap. Ya, kedengkian orang, fitnah dan seterusnya. Kita lewat itu. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan dan doa dan kita kerja betul, pada akhirnya kita tahu ya di ujung sana ada selalu surya yang menunggu kita, ya, terang yang menunggu kita. Jadi melakukan tugas dengan baik, walaupun kita hidup sederhana, tapi sederhana yang penuh dengan kebahagiaan dan merasakan berkat Tuhan itu. Jadi oleh karena itu dalam pekerjaan selanjutnya, karena berkat Tuhan begini, maka saya juga akan terus melakukan yang baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi buat saya, para pengelola keuangan di dalam gereja juga harus begitu. Minta kekuatan dari Tuhan supaya saya tidak tergoda ya untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kehancuran bagi nama gereja dan juga untuk mempermalukan nama Tuhan lewat saya punya tugas. Spiritualitas itu penting ya, bahwa saya ini adalah pelayan dan uang itu adalah jemaat punya, bukan saya punya, dan saya tidak boleh ambil dia untuk berfoya-foya untuk kepentingan diri saya dan seterusnya. Enggak, ini Tuhan punya loh, Tuhan percayakan ini untuk saya. Dan oleh karena itu saya harus jaga betul seperti yang itu. Lakukan itu dengan syukur, lakukan ini dengan takut Tuhan. Takut Tuhan itu penting. Hormat Tuhan itu penting. Uang itu adalah milik Tuhan dan oleh karena itu saya harus hormat Tuhan dan sungguh-sungguh menjaganya untuk kepentingan seluruh jemaat, khususnya orang-orang yang miskin. So kalau saya ambil uang itu, nanti pelayanan jadi bagaimana? Ya,
Jadi saya kira itu yang harus ada di dalam saya punya kekuatan itu, minta itu dari Tuhan. Dan saya kira orang Kristen kan dari kecil kita sudah diajar tuh, jangan ambil orang barang ya. Nah itu harus, jangan ambil orang barang ya. Kalau bukan Alif mesti punya, jangan ambil. Kalau itu ada jatuh, cari, ini siapa punya, kasih pulang akan for dia. Itu yang dibilang, diajarkan dari kecil for ketemu dalam keluarga. Oleh karena itu ketemu sekarang ini juga harus bilang itu juga untuk ketemu anak-anak. Di dalam dunia yang sangat materialistis ini juga keluarga-keluarga Kristen harus mengajarkan itu untuk anak-anaknya supaya dia tidak tergoda. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan pada suatu waktu untuk mengelola keuangan dimanapun, kesadaran itu harus dilakukan, harus dia kembangkan ya, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat dia punya kejujuran dan dia punya akuntabilitas terhadap tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia itu. Saya kira itu. Betul. Kalau menurut gue sendiri sama Ibu Pendeta sih, kalau kita mengelola keuangan dengan baik, ada satu perasaan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ada satu perasaan kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa mengelola orang dengan baik dan orang bisa merasakan, oh iya, sehingga bisa mengatakan bahwa, oh iya gereja itu dia pun uang diatur yang baik ya, siapa bendaharanya, ada. Ketika orang bilang begitu saja, ada satu perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dibayar dengan uang. Itu yang kalau ketemu bikin akang. Dan benar-benar nanti kita dapat berkat segala macam, tapi kepercayaan orang terhadap katong itu merupakan suatu anugerah yang menurut beta yang kalau katong bikin akang dengan sungguh-sungguh. Kalau katong bikin sungguh-sungguh, ada kepercayaan kepada orang, kepercayaan orang kasih ke katong itu katong sudah merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur cuma dengan uang. Itu komentar. Jadi jaminan itu. Jadi katong harus ingat bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kita menaburnya dengan baik, pasti katong itu bukan berkat cuma berkat katong, betul. Berkat katong anak-anak dan cucu-cucu semua dapat. Ya kita juga sebagai pendeta ya kadang-kadang dapat tugas di tempat tertentu di Jakarta atau di luar negeri sana. Dan mereka kan kasih itu tuh, kasih punya segala macam perbelanjaan dalam perjalanan itu. Kita kasih begitu, jangan mark up akang, ya toh. Sering sekali pendeta-pendeta itu nanti orang cerita loh, nama baik itu hancur sama sekali dan orang tidak trust you lagi. Jadi sesuai dengan ini yang tadi Grace bilang, kasih tunjuk bukti, you punya harga tiket begini, taksi ya, Bluebird itu selalu dia itu ada ini taksinya, ongkos nginap di Jakarta umpamanya begini. Dibawa semua. Saya makan di restoran ini, di airport umpamanya begini, itu semua dibawa dan dikasih, ya. Dan mereka bayar, ya. Mereka tidak kasih uang buat saya, tapi mereka percaya sekali. Nah, oleh karena itu, ya puji Tuhan. Itu yang harus juga belum terbiasa. Di gereja itu belum terbiasa bahwa membelanjakan sesuatu. Itu harus ada buktinya. Iya, bukti. Gitu. Jadi kalau verifikasi minta boarding pass ya harus dikasih. Makanya boarding pass kalau perjalanan dinas ya jangan dihilangkan karena kan sekarang ini sudah bisa aja print tiket, tapi kan bukti boarding pass itu banyak bahwa dia tuh naik pesawat gitu. Kalau saya ingat foto bukan pesawat kalau boarding pass kan ada orang yang bikin gitu toh, sistem pergi tapi tekan tanda tangan saja bahwa pergi, padahal orang lain pergi yang alisin pergi ada uang. Itu kan salah toh, nggak boleh. Itu harus terbiasa. Jadi gereja juga harus terbiasa bahwa segala sesuatu yang dibelanjakan itu harus dipertanggungjawabkan buktinya. Jadi Ibu Pendeta tadi bilang mark up tuh betul Ibu jangan ada di gereja ini. Jadi kita harus belajar dari sekarang. Jadi semua bukti apapun mari pertanggungjawabkan. Ini belanja di toko ya ini buktinya. Jangan belanja mau markup, belanja di toko, belanja kue, kasih masuk nota belanja di toko semen gitu. Itu kan sekedar. Jadi yang penting itu menunjukkan bahwa buktinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi masa toko semen jual kue? Itu contoh-contohnya. Marilah belajar mengelola keuangan dengan baik ya Ibu ya.
Wah, ini gak berasa Bu, kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 50 menit. Ya ampun. Berasa masih 10 menit, tapi ternyata udah 50 menit pas saya lihat jam ini. Memang banyak sekali yang memang kita bincang-bincang, kita diskusi secara bersama, kita obrol secara bersama. Dan mungkin paling terakhir Ibu, saya minta mungkin Ibu bisa kasih tips buat kita semua bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, yang lebih khusus di gereja, ya, supaya kita bisa tahu dan memang kita bisa pakai sebagai panduan, apalagi khusus bagi para pelayan nantinya akan ditabis nanti, ya, diteguhkan sebagai para pelayan Tuhan nanti bulan November ya Ibu ya, supaya mereka bisa tahu juga. Yang dipersilakan Ibu, ini tips terakhir. Ya. Berbeda tips terakhir itu cuma takut Tuhan nomor satu. Takut Tuhan. Ya. Ini Tuhan pembarang, dan oleh karena itu saya harus mengelolanya dengan baik untuk menghormati Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Yang kedua itu jujur saja. Ya. Ingat ajaran-ajaran yang baik di dalam kita punya agama Kristen yang diajarkan oleh Tuhan, dan juga dalam kita punya budaya. Budaya kan begitu tuh, ya mari bilang betul tuh betul dan salah itu aja. Lalu yang ketiga itu seperti yang Ibu Grace dari tadi sudah bilang itu akuntabel, ya, akuntabel artinya eksekusi apa yang sudah dibahas bersama dan disepakati bersama, jangan racikua sendiri. Dan semua bukti harus dilampirkan. Terasa itu saja yang kita bisa bilang sebagai sebab ini Tuhan pembarang, dan oleh karena itu kita harus jujur dan kita akuntabel terhadap itu. Itu saja yang kita bisa bilang. Ya, Ipa yang Bu Pendeta bilang itu betul. Kita cuma tahu kan takut Tuhan, wujudnya itu jujur, bertanggung jawab, setia, dan taat. Diwujudkan dalam ketemu pekerjaan. Melakukan sebagai balongan keuangan, mari bekerja sesuai dengan aturan gereja. Taat terhadap aturan gereja, setia itu mencatat. Jangan kasih tinggal waktu, jangan kasih loss untuk tidak mencatat. Mari kita catat, mari kita laporkan, disertai dengan bukti-bukti. Jadi itu yang harus dipraktekkan. Jadi tipsnya ketika itu semua dilakukan, dipertanggungjawabkan, kita harus ingat bahwa pertanggungjawaban kita ke atas dan ke samping. Akuntabilitas spiritual kita harus ditingkatkan karena kita bertanggung jawab terhadap Tuhan dan juga bertanggung jawab terhadap manusia, terhadap jemaat, umat yang memberikan persembahan kepada gereja. Itu yang harus dilakukan, Ibu. Akuntabilitas spiritual harus dijadikan sebagai lifestyle Ibu ya. Tadi Ibu bilang. itu Pak Seko bilang begitu, Pak Seko bilang gitu. Ketika wawancara waktu papan di disertasi, Pak Seko bilang akuntabilitas spiritual itu harus menjadi lifestyle. Kalau sudah jadi gaya hidup, setiap hari kita akan melakukan seperti itu. Dan itu memang tidak gampang, berdoa supaya Tuhan kasih tolong supaya Nah, betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Eta bersama dengan Ibu Grace yang sudah mampir di podcast kita kali ini. Kita berdoa semoga kedua ibu terkasih ini selalu sehat, baik-baik selalu. Gil juga. Terima kasih. Keluarganya diberkati. Amin. Khususnya Ibu Grace bisa cepat jadi dokter. Dokternya kita dengar kabar bahagia secepat mungkin Ibu. Amin. Ya pengennya sih selesai majelis, selesai juga dokter. Amin. Ya. Terima kasih juga bagi para penonton, bagi saudara-saudara yang sudah menonton kita di podcast kali ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.